tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami bersujud di hadapan para Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang. Namun sebelumnya terimalah salam Buddhis dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu kebahagiaan bagi kita semua pada anak-anak santri Sigalowada dan para ibu bapak, saudara-saudari Dharma yang sedang menyaksikan, di mana pada hari Minggu adalah suatu kebiasaan di Wihara Ubarama Buddhi Center, di mana hari Minggu kebaktian umum yang selalu menjadi rutinitas kami di sini, dan di mana kita semua memiliki karma baik yang di wihara maupun yang di rumah, bisa bersama-sama memupuk karma baik kita, yaitu dengan kita tadi yang sedang melaksanakan puja bakti, meditasi, dan pada waktunya sekarang ini kita bersama-sama mendengarkan sedikit uraian tentang di mana ajaran-ajaran Sang Buddha. Pada kali ini saya akan berbicara sedikit dan mengulang kembali uraian Dhamma yang sudah berapa ribu tahun yang lalu Sang Buddha ajarkan kepada para siswanya, di mana ajaran Sang Buddha sangat penting bagi kita semua di dalam kehidupan sosial kita semua. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang di mana kita sebagai umat Buddha, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, di mana orang tua di zaman sekarang ini, bagaimana caranya kita sebagai orang tua yang baik dalam memberikan atau menanamkan dari ajaran Sang Buddha dan memberikan keyakinan kepada generasi muda, anak-anak kita di masa-masa sekarang ini. Jadi kewajiban orang tua untuk menanamkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Sang Buddha kepada anak-anak kita, ya, di mana anak-anak ini sangat penting, di mana dalam melestarikan dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Karena banyak di luar sana, ya, anak-anak kita yang sekolah di sekolah A, sekolah B diajarkan tentang ajaran ini, ajaran itu. Kalau kita tidak memberikan, ya, kalau kita tidak sebagai orang tua tidak memberikan keyakinan tentang ajaran Sang Buddha, ya pastinya anak kita akan lari ke sana. Ya. Karena keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha ini, di mana kita terlahir di dunia ini mengenal tentang ajaran Sang Buddha ini, sangat beruntung sekali. Kenapa begitu?
Karena di mana ajaran-ajaran Buddha yang sudah diajarkan kita semua yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Dalam salah satu contohnya, kita sebagai orang tua, kita memiliki agama Buddha, tetapi kita tidak mengetahui apa itu ajaran Sang Buddha. Nanti kalau kita ditanya kepada anak-anak kita, kepada kita, ya, anak-anak menanyakan, apa itu ajaran Sang Buddha, Mama? Apa itu ajaran Dhamma, Mama, Papa? Nah, nanti kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai agama Buddha mengenal tentang agama Buddha, kalau ditanya anak-anak kita hal seperti itu tidak mengetahui, itu kan hal yang tidak wajar. Karena kita sudah memeluk yang namanya ajaran Sang Buddha atau agama Buddha. Ya, kebanyakan ya yang Bante ketahui banyak yang istilahnya saya ini agama Buddha, tetapi di mana ditanya oleh anak-anak kita tidak tahu apa itu agama Buddha, atau mungkin hanya KTP-nya saja, atau mungkin ada hal-hal yang lain di mana leluhur mungkin kakek neneknya sudah memeluk agama Buddha dan mengikuti suatu tradisi di mana mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua. Mungkin di rumah hanya mengetahui di rumah ada rupang Buddha, ada rupang Awalokiteswara atau Dewi Kuan Im, dan di rumah hanya sembahyang saja, tetapi tidak tahu maksud apa itu sembahyang, hanya menyolokkan dupa, hanya mempersembahkan buah, hanya mempersembahkan air karena mengikuti tradisi dari leluhur mungkin saja. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan, tidak mengetahui apa arti yang dia lakukan, bahwasanya tidak mengetahui tindakan yang dilakukan sebagaimana hanya sembahyang menancapkan dupa, tetapi tidak memiliki tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, apakah itu percuma, Bante? Tidak sebenarnya, tetapi di mana kalau kita mengetahui arti yang baik dari makna apa yang dia lakukan, ya pastinya ada nilai tambahan atau nilai plus, ya. Karena di mana kebudayaan itu mengalir dari para yang terdahulu dari kita, mungkin nenek, kakek, eyang, buyut-buyut kita dan sebagainya. Tetapi kita tidak mengetahui arti itu apa yang kita lakukan. Bukanlah begitu? Apakah di rumah ibu bapak atau mungkin yang di sini seperti itu tidak mengetahui artinya, hanya sekedar melakukan? Nah, untuk kita sebagai umat Buddha, apalagi sebagai orang tua, memupuk atau menanam dari keyakinan terhadap anak-anak kita, apa yang kita lakukan sebagai orang tua pasti akan ditiru oleh anak. Karena di dalam perkembangan anak ini sangat penting bagi perkembangan dari ajaran Sang Buddha. Nah, maka dari itu berkaitan sekali di mana orang tua dan anak ini harus merasa memiliki di mana satu sama yang lain mengetahui, ya. Zaman sekarang sebelum pandemi, kamu pergi ke wihara sekolah minggu, kamu pergi ke sekolah minggu sana, tetapi orang tua di rumah saja, tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya, kegiatannya apa, sekolah minggu itu apa dan sebagainya. Nah, lebih baik orang tua mengetahui
tentang apa itu ajaran Sang Buddha. Barusannya mengajarkan kepada anaknya, menanamkan bibit dari ajaran Sang Buddha supaya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha sangat kuat. Ya, karena apa yang kita lakukan sebagai orang tua pasti akan diaplikasikan oleh anak-anak kita. Mungkin kalau kita di rumah, ya pada waktu sekarang ini kan tidak bisa ke wihara karena di masa yang seperti ini, masa pandemi, ya kita di rumah sembahyang. Apakah bisa Bante? Bisa. Kita ajarkan, mungkin kita memiliki anak kecil yang berada di samping kita. Kalau kita sembahyang di altar Sang Buddha, di altar Dewi Kuan Im, Avalokiteswara, ya kita ajak anak kita, oh ini mama menancapkan dupa sebagai pelambangan perwujudan. Di pagi hari mungkin pada waktu sebelum melakukan aktivitas keseharian mungkin melakukan sembahyang. Diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita, oh ini sembahyang ini sebagai perwujudan penghormatan kita terhadap Guru Agung Buddha, di mana kita mungkin saja sebelum melakukan suatu aktivitas di dalam aktivitas kita, di keseharian kita, di pagi hari kita melakukan sembahyang, menancapkan dupa, membersihkan altar dan sebagainya. Kita mengajak anak kecil kita, mungkin anak kita mengajari, oh ini mama sembahyang, di mana mama ini penghormatan terhadap Guru Buddha, di mana Guru Buddha ini memiliki yang namanya sifat-sifat luhur. Sifat luhur di mana dari sifat Sang Buddha, di mana sifat-sifat luhur ini harus kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak kita. Ya, mungkin saja karena ini supaya mengingatkan kita hormat kepada memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha, supaya kita memiliki suatu benih-benih keyakinan terhadap Sang Buddha, di mana kita memiliki, di mana seseorang memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang luhur harus kita praktekkan di dalam kehidupan sosial kita. Mungkin kalau kita sebagai orang tua, ya kita praktekkan di dalam dunia kerja, di lingkungan sosial dan sebagainya. Kalau anak-anak di lingkungan sekolah dan sebagainya, di lingkungan teman-teman, sahabat dan sebagainya, di lingkungan keluarga. Nah, ini supaya di mana Rupang Buddha ini sebagai penghormatan memberikan contoh kepada anak kita, di mana penghormatan terhadap Guru Agung kita, dan meyakinkan kepada anak bahwa Guru Agung Sang Buddha ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak kita, ya, dalam suatu hal yang baik. Karena hubungan antara anak dan orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, itu sangat berkaitan. Karena di mana anak-anak, ya, di dalam ilmu psikologis itu sudah dijelaskan, ya. Ini Bante hubungkan dengan sedikit, ya, dengan pelajaran umum, di mana hubungan anak sangat berpengaruh terhadap orang tua, ya. Di mana ada satu kata di mana orang tua itu sebagai guru pertama dari seseorang atau anak yang baru lahir di dunia, mungkin yaitu adalah orang tua sebagai guru pertama dari guru-guru yang lainnya. Karena orang tua ini yang pertama kali dilihat seorang anak adalah orang tua, mama. Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita, di mana kita memberikan suatu kebahagiaan bagi anak kita. Salah satu contohnya apa? Memberikan, di mana kita memiliki anak yang sekolah, ya kita sekolahkan dengan baik. Kita memberikan kehidupan yang baik.
ya, supaya anak kita bisa memberikan kita ke suatu kebahagiaan, di mana anak memberikan suatu kebahagiaan, di mana kalau kita memberikan anak kita dengan hal-hal yang baik, memberikan sekolah yang baik, memberikan penghidupan yang baik, mungkin di suatu saat, mungkin dia suatu saat sudah dewasa, sudah bekerja, membalas apa yang kita lakukan. Mungkin bukan hanya sekedar materi, mungkin kita juga melihat anak kita. Nah, kalau orang tua melihat anaknya yang istilahnya di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu apa yang dia lakukan berhasil, itu akan menjadi suatu kebahagiaan atau kebanggaan bagi orang tua tersebut. Ya kan? Bukan hanya sekedar materi. Suatu kebahagiaan itu bukan hanya dilihat hanya sekedar materi. Orang tua, ya, bapak ibu yang di rumah pastinya kalau istilahnya melihat anak-anak kita, anak-anak yang telah kita berikan suatu istilahnya dulunya menyekolahkan dengan baik di sekolahan yang istilahnya memiliki nama dan akhirnya di suatu saat memiliki ranking yang baik, memiliki peringkat yang baik di dalam suatu pendidikan, di dalam akhirnya di dalam suatu pekerjaan, diterima di dalam suatu perusahaan yang gede, apalagi memiliki usaha sendiri dengan baik. Ya, pastinya orang tua, kalau kita sebagai orang tua mendidik anak dengan baik, ya kita merasa bahagia. Kita melihat anak, ya, melihat anak kita yang sudah berusaha keras dan menjadi istilahnya sukses, maaf kata, menjadi sukses, ya pastinya kita sebagai orang tua merasa bangga. Kenapa? Karena kita mendidik dengan baik, dengan benar. Sehingga apa? Anak kita sukses. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Kita sebagai anak ya juga jangan lupa terhadap kebaikan dari orang tua kita atau jasa yang telah diperbuat untuk diri kita. Sebagaimanapun orang tua itu, walaupun sejahat apapun, sejelek apapun, seburuk apapun, yang namanya orang tua tetap orang tua kita, yang sudah melahirkan kita, yang sudah melahirkan kita sehingga kita berada di dunia ini. Walaupun orang tua kita seburuk apapun, jangan melupakan yang namanya jasa orang tua. Karena orang tua itu jasa yang tidak ada yang bisa memberikan atau jasa yang tidak terbatas. Karena jasa orang tua itu tidak akan ada batasnya. Ya, kita kembali lagi di mana kita sebagai anak juga harus belajar tentang ajaran Sang Buddha, di mana kita ya dulunya, yang dulu sebelum pandemi yang Bante katakan tadi, ya bisa pergi ke SMB kalau kita memiliki anak-anak yang sudah mungkin balita, yang masih kecil, masih TK, PG, nah, bisa memberikan ke istilahnya SMB, sekolah minggu Buddhis. Dan bagaimana pada waktu saat ini kita memberikan hal-hal seperti itu pada masa-masa seperti ini. Apakah bisa, Bante? Bisa. Ya mungkin saja sekarang banyak media, banyak sosial media dan sebagainya yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Sang Buddha yang memupuk atau memberikan pupuk mengingat kembali tentang ajaran-ajaran. Sangat banyak media-media sosial sekarang, di media mungkin di media YouTube, mungkin di media Facebook yang ada live streaming dan sebagainya, mungkin di mana banyak-banyak web yang bisa kita akses, suta-suta dan sebagainya. Ya kita ajarkan kepada anak kita. Mungkin sekarang
cerita Jataka dan sebagainya, cerita-cerita yang bisa memberikan suatu keyakinan terhadap anak sekarang banyak diterbitkan. Ya. Apakah bisa Bante? Bisa. Sekarang itu zaman yang mudah. Zaman yang tidak seperti dulu. Istilahnya kalau dulu mau memberikan suatu informasi harus mengirimkan surat. Sekarang bisa lewat WA, lewat line dan sebagainya. Sekarang banyak yang bisa memberikan kita pembelajaran kita untuk memupuk suatu keyakinan dalam diri kita sebagai orang tua, maupun kita memberikan kita sebagai orang tua kepada anak kita. Keyakinan itu sangat penting. Kalau kita memiliki keyakinan yang baik, ya pastinya memiliki moralitas yang baik. Di mana moralitas itu sangat penting, di mana kita menciptakan suatu kebaikan bagi diri kita maupun di dalam keluarga kita maupun di dalam lingkungan sosial kita. Nanti dari hal yang istilahnya hal yang sempit di dalam diri kita akhirnya menjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, akhirnya bisa meluas. Kalau kita bisa belajar dengan baik, kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada anak kita, nanti anak-anak kita pastinya kalau ketemu dengan anak-anak yang lain pasti mengajarkan, oh mama saya mengajarkan ini, papa saya mengajarkan ini. Nah nanti disebarkan, ya kan? Akhirnya akan menjadi luas. Karena anak kecil itu di mana masa bermainnya nanti menceritakan yang baik-baik. Ya, saya lihat dari mana suatu perkembangan anak ini. Kalau bisa pada masa-masa perkembangan anak, jangan sampai anak melihat hal-hal yang buruk, karena bisa berkondisi kepada si anak di dalam batin, di dalam hal psikolognya akan tergantung di situ apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya di mana peran orang tua sangat penting, di mana untuk meyakinkan kepada anak-anaknya di masa yang akan datang, pastinya dari ajaran apa yang di dalam lingkungan yang terkecil dahulu. Karena anak-anak ini sangat mudah, sangat berpengaruh, sangat mudah menangkap suatu informasi, baik itu lisan maupun tidak lisan. Ya, kalau kita mengajarkan mungkin di dalam suatu lingkungan kita, di dalam suatu keluarga kita, kalau istilahnya di mana suatu hubungan tidak baik, ya akhirnya nanti anak itu akan meniru, mengaplikasikan perilaku kita dimanapun itu, baik itu buruk maupun hal yang baik. Anak-anak sangat berpengaruh. Nah, kalau kita memiliki istilahnya sebagai orang tua memiliki perilaku yang buruk, ya pastinya anak-anak kita akan menirukan, akan mengaplikasikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Mungkin saja berkata kotor, ya nanti anak itu akan berkata kotor. Melakukan istilahnya tindakan-tindakan yang buruk, ya pasti anak-anak kita pasti akan melakukan hal seperti itu. Begitu sebaliknya, kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk di mana suatu perkembangan anak itu akan menjadikan suatu hal yang baik ataupun suatu hal yang buruk. Di mana kita sebagai umat Buddha, kita ajarkan ajaran-ajaran Sang Buddha, yaitu Dhamma, kepada anak-anak kita. Hal-hal yang istilahnya, yang sepele istilahnya, nah ini tidak baik. Kalau sama teman gini, kalau temannya tidak mempunyai istilahnya di sekolah, mungkin kalau sudah bertatap muka nantinya tidak punya pulpen atau penghapus atau penggaris, ya kalau punya kita kasih, kalau kita punya ya kita pinjamkan. Mengajarkan rasa empati, rasa simpati, rasa cinta kasih kepada orang lain atau makhluk lain, kita ajarkan kepada anak kita dari ajaran-ajaran Buddha yang istilahnya yang hal-hal yang simpel terlebih dahulu kita ajarkan kepada anak-anak kita, di mana hal yang simpel itu akan menjadi yang
besar nantinya. Karena di mana kita mendidik atau memberikan, menanamkan keyakinan kita itu dari hal yang istilahnya hal yang mudah dulu, nanti bisa dicerna oleh anak ini, menirukan apa yang kita lakukan. Mungkin kita sering istilahnya di rumah pai payo langsung tiam hiu, ya kan, kita membersihkan altar dan sebagainya, membersihkan rupang Buddha dan sebagainya. Ya nanti kalau kita jelaskan, oh ini rupang Buddha sebagai penghormatan kita terhadap jasa-jasa Sang Buddha, dari ajaran-ajaran Sang Buddha kita tanamkan kepada si anak. Nanti kalau kita pulang kerja, mungkin kalau tidak malam, mungkin sore, kita menghormat kepada Sang Buddha, di mana rasa syukur kita terhadap ajaran-ajaran Buddha yang telah diberikan kepada kita gitu. Mungkin kita ajarkan kepada anak kita, oh kenapa mama setelah sepulang ke wihara sepulang kerja pai kenapa main, nanti tanya, oh jelaskan, kita sebagai makhluk yang terlahir sebagai manusia harus memiliki rasa syukur, karena rasa syukur itu sangat penting bagi kita, karena kita bersyukur atas kesehatan, pekerjaan yang telah diberikan, kebahagiaan yang telah diberikan, kebahagiaan itu di luar maupun di dalam keluarga, kebahagiaan batin maupun fisik kita. Batin ya mungkin di dalam pikiran kita tidak ada goncangan dan sebagainya. Di dalam fisik kita ya kita diberikan kesehatan, mungkin ya kita merasa bersyukur di suatu saat. Nah, kita jelaskan kepada anak kita supaya anak kita mengetahui apa yang kita lakukan, supaya memupuk, istilahnya kan, memupuk kebajikan, memupuk keyakinan, memupuk apa yang telah kita lakukan kepada si anak, supaya si anak selalu mengingat, selalu meningkatkan, selalu mengembangkan apa yang telah kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita melakukan saja baik-baik, tetapi ada nilai plusnya kalau kita mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui arti apa yang kita lakukan. Ya, jadi itu yang bisa Bante sampaikan, di mana kita sebagai umat Buddha, baik itu kita sebagai orang tua maupun sebagai anak, keyakinan terhadap ajaran-ajaran Buddha, terhadap ajaran-ajaran Dhamma ini sangat penting, di mana kita bisa mempraktekkan di dalam lingkungan kecil kita ataupun di lingkungan luar sana. Jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga dengan apa yang Bante sampaikan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kebahagiaan, mengingat apa yang telah diajarkan Sang Buddha, supaya selalu ingat apa yang diajarkan Sang Buddha dan selalu kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terimalah salam budi dalam Dhamma. Namo Buddhaya.